Selamat bertemu kembali di channel saya, Seho Tangaran Official. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan hukum hak masyarakat dan pihak lain dalam kawasan hutan negara bagian 2, yaitu mengenai mekanisme atau tata cara penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara yang dikuasai oleh warga masyarakat dan pihak lain. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Mengenai dasar hukum pembahasan mengenai perlindungan hukum hak masyarakat dan pihak lain dalam kawasan hutan negara sudah cukup lengkap dan jelas saya paparkan dalam video bagian 1, Sehingga untuk menyingkat waktu dalam video bagian 2 ini, maka saya tidak mengulanginya. Dan untuk itu bagi yang ingin mengetahui dasar hukum tersebut, silakan mengikuti video bagian 1 mengenai perlindungan hukum hak masyarakat dan pihak lain dalam kawasan hutan negara yang terdahulu. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai mekanisme atau tata cara penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan hutan atau yang disingkat INPER PPTPKH. Pertama, pemohon perorangan mengajukan permohonan INPER PPTPKH kepada tim INPER PPTPKH sesuai dengan permohonan yang tersedia atau ditetapkan melalui kepala desa dan lurah yang bersangkutan, atau pemohon instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab, Pemkot, Badan Keagamaan, Badan Sosial mengajukan permohonan INPER PPTPKH kepada tim INPER PPTPKH sesuai dengan permohonan yang tersedia atau ditetapkan melalui bupati atau wali kota yang bersangkutan, dengan tembusan kepada kepala desa atau lurah dan camat yang bersangkutan. Di dalam permohonan yang disebutkan tadi, harus dilampirkan persyaratan-persyaratan, yaitu A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP atau eKTP atau surat keterangan domisili untuk perorangan, atau fotokopi legalitas pemohon untuk instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemkab, Pemkot, Badan Sosial, Badan Keagamaan. B. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SP2EBT atau SPP-EBT. C. Sketsa tanah secara sederhana atas tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai oleh masing-masing pemohon yang bersangkutan. Menyangkut pengajuan permohonan INPER PPTPKH ini, ada beberapa ketentuan yang harus menjadi pedoman, atau yang harus diperhatikan, yaitu A. Permohonan diajukan untuk setiap satuan kabupaten kota, bukan satuan desa atau kelurahannya. B. Permohonan harus diajukan selama masa kerja tim INPER PPTPKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dalam tahun anggaran berjalan. C. Permohonan dapat dilakukan secara bertahap
sesuai dengan dokumen persyaratan yang sudah ada, ya. Di pemohon perorangan harus memiliki identitas kependudukan, ya, serta pemohon badan sosial, badan keagamaan, ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah harus mempunyai legalitas pemohon, ya. Ya, untuk badan sosial dan badan keagamaan harus terdaftar, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah yang dapat dimohon adalah yang penggunaannya untuk sarana dan prasarana permanen milik pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot, ya, atau sebagai fasilitas umum dan atau fasilitas sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, ya, atau sebagai pemukiman yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat dan masyarakat adat, ya, atau lahan garapan pertanian, perkebunan, dan tambak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seorang atau sekelompok orang berupa sawah, ladang kebun campuran, dan atau tambak, ya, atau bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari pemukiman. Selanjutnya, untuk tanah yang digunakan sebagai sarana dan prasarana permanen milik pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot, ya, atau sebagai fasilitas umum dan atau fasilitas sosial, atau sebagai pemukiman dan sebagai bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari pemukiman, ya, baik tanah itu sudah terindikasi maupun belum terindikasi dalam peta indikatif TORA atau tanah objek dan depom, ya. Begitu juga yang digunakan sebagai lahan garapan pertanian, perkebunan, dan tambak, ya, serta tanah yang telah dikuasai lebih dari 20 tahun secara berturut-turut, ya, yang sudah terindikasi dalam peta indikatif PPTPKH dapat diproses dengan PPTPKH, ya, atau diproses dengan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Kedua, tim Inper PPTPKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dengan dihadiri camat dan aparat keamanan melaksanakan sosialisasi di kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka A. Untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang maksud dan tujuan serta pelaksanaan kegiatan Inper PPTPK atau inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan, ya. Kemudian tentang kriteria tanah yang bisa diajukan dalam Inper PPTPKH, tentang tata cara pengajuan permohonan Inper PPTPKH, tentang tata cara pembuatan sketsa bidang tanah, dan tentang tata cara pengisian formulir permohonan Inper PPTPK, ya. B. Sosialisasi dilakukan untuk menyerap aspirasi dan data yang diperlukan dari kepala desa ataupun lurah yang bersangkutan. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan secara langsung, ya, dan atau tidak langsung, ya, melalui surat edaran dan atau secara virtual sosialisasi.
Ketiga, kepala desa atau lurah setelah menerima permohonan inper PPTPKH dari pemohon perorangan yang diajukan kepadanya, atau setelah menerima tembusan permohonan inper PPTPKH dari pemohon instansi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot, Badan Sosial, atau Badan Keagamaan yang diajukan melalui bupati atau wali kota yang bersangkutan dengan tembusan kepada kepala desa atau lurah dan camat setempat, melakukan kegiatan untuk membuat rekapitulasi daftar permohonan imper PPTPKH mengenai jenis penggunaan tanah dan riwayat penguasaan tanah dengan memastikan subjek yang didaftarkan dan objek yang diusulkan yang harus berada dalam wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahannya, ya. B. Membuat sketsa kolektif tanah secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang dimohonkan inper PPTPKH yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang bersangkutan, ya. C. Membuat fakta integritas yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang bersangkutan, ya. Keempat, kepala desa atau lurah yang bersangkutan dengan diketahui camat yang bersangkutan sesuai format yang ditetapkan atau yang tersedia menyampaikan berkas permohonan imper PPTPKH secara kolektif kepada bupati atau wali kota yang bersangkutan, ya, dengan melampirkan antara lain A. Rekapitulasi daftar para pemohon, ya, ataupun daftar permohonan kolektif yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah diketahui camat yang bersangkutan, ya. B. Sketsa kolektif tanah sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang dimohonkan imper PPTPKH. C. Fotokopi identitas para pemohon, yaitu berupa KTP atau eKTP atau surat keterangan domisili, ya, bagi yang pemohonnya perorangan, ya. Kemudian legalitas pemohon, ya, bagi yang pemohonnya instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan sosial, badan keagamaan, ya. D. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, ya, atau SPP-EBT atau SP2-EBT dari para pemohon. E. Fakta integritas dari kepala desa atau lurah yang bersangkutan. Dalam hal ini, ya, jika diperlukan maka tim pengelola administrasi kegiatan PPTPKH atau penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan dapat membantu kepala desa atau lurah untuk penyiapan lampiran permohonan berupa rekapitulasi, sketsa kolektif, dan SPP-EBT atau SP2-EBT tersebut sesuai dengan arahan dari tim imper PPTPKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Kelima, bupati wali kota yang bersangkutan telah menerima berkas permohonan imper PPTPKH secara kolektif dari kepala desa atau lurah yang bersangkutan, menindaklanjuti A. Dengan memastikan hal-hal sebagai berikut, ya, bahwa berkas permohonan telah lengkap secara administrasi dan
bahwa pengusulan dilakukan mengacu kepada peta indikatif PPTPKH atau peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan. Ya. 6. Setelah menerima berkas permohonan imper PPTPK secara kolektif dari kepala desa atau lurah yang bersangkutan untuk pemohon perorangan atau instansi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot, Badan Sosial, dan Badan Keagamaan, maka bupati atau wali kota yang bersangkutan menindaklanjutinya dengan A. Melakukan kegiatan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: bahwa berkas permohonan sudah lengkap secara administrasi, serta pengusulan dari kepala desa atau lurah telah dilakukan dengan mengacu kepada peta indikatif PPTPKH atau peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Ya. Kemudian mengenai bahwa bidang tanah yang telah dikuasai oleh para pemohon secara fisik dengan etikat baik dan secara terbuka, ya, bahwa bidang tanah yang dimohon tidak diganggu gugat, ya, serta bahwa bidang tanah itu diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau MHA atau dibenarkan oleh kepala desa atau lurah yang bersangkutan, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Ya. B. Menyampaikan berkas permohonan imper PPTPK atau permohonan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan secara kolektif kepada tim imper PPTPK. Sebagai catatan, ya, khusus untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTPKH yang berada dalam peta indikatif PPTPKH atau peta indikatif penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, maka bupati atau wali kota yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penyelesaian penguasaan tanahnya secara kolektif kepada tim imper PPTPK untuk dijadikan sebagai objek redistribusi sumber tora atau tanah objek reforma agraria kepada masyarakat. Ya. Dan di sini lampiran yang sama dengan yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Ketujuh, 1. Tim imper PPTPK atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan setelah menerima permohonan imper PPTPK dari bupati wali kota yang bersangkutan mengadakan rapat bertempat di provinsi atau di kabupaten kota, ya, untuk menelaah permohonan imper PPTPK serta menyusun jadwal pelaksanaan imper PPTPK dengan ketentuan apabila permohonan imper PPTPK kolektif yang diajukan dinyatakan sebagian atau seluruhnya tidak lengkap, ya, maka tim imper PPTPK atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada bupati atau wali kota yang bersangkutan, ya, supaya bupati atau wali kota yang bersangkutan mengkoordinasikan kembali mengenai kelengkapan dokumen tersebut, ya, dalam jangka waktu paling lama 10 hari kalender terhitung sejak pengembalian dokumen.
dengan konsekuensi ya, apabila tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu tersebut oleh bupati atau wali kota yang bersangkutan, maka yang diproses atau ditindaklanjuti oleh tim Inper PPT PKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian pengusahaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan untuk pelaksanaan Imper PPT PKH-nya hanya bagian dokumen yang dinyatakan lengkap saja ya. Selanjutnya, apabila dokumen permohonan Imper PPT PKH kolektif dimaksud dinyatakan lengkap semua, maka tim Imper PPT PKH menindaklanjutinya dengan melaksanakan Imper PPT PKH di setiap wilayah kabupaten kota yang bersangkutan. Berkaitan dengan rapat penelaahan permohonan Imper PPT PKH serta penyusunan jadwal pelaksanaan Imper PPT PKH, ada beberapa ketentuan yang harus menjadi pedoman ya. Yaitu satu, bahwa penyampaian rekomendasi dari tim Imper PPT PKH kepada ketua tim Imper PPT PKH harus dilakukan dalam waktu kerja tim Imper PPT PKH pada tahun anggaran berjalan ya. Dua, bahwa apabila anggota tim Imper PPT PKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan berhalangan hadir dalam rapat yang diadakan ya, maka kepala instansi asal dari anggota tim Imper PPT PKH dimaksud ya, menunjuk wakil dengan disertai surat tugas dan membuat surat pernyataan akan menerima hasil rapat yang disepakati. 3, bahwa untuk pelaksanaan rapat dibuat notulen rapat yang dilengkapi hasil penelaahan atau hasil pendataan penguasaan tanah dan kelengkapan dokumen penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut ya. Mekanismenya 2, tim pengelola administrasi kegiatan PPT PPKH ya. Kami ulangi, kegiatan PPT PKH melakukan validasi dokumen permohonan penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan Imper PPT PKH yang diajukan oleh pemohon perorangan atau yang diajukan oleh permohon instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, badan sosial, badan keagamaan tentang penguasaan tanah dalam kawasan hutan tersebut ya. 3, mekanisme poin 3 ya. Tim pengelola administrasi kegiatan PPT PKH melakukan validasi dokumen permohonan Imper PPT PKH atau inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan berdasarkan pendaftaran permohonan Imper PPT PKH yang diajukan oleh pemohon beserta kelengkapan berkasnya dengan melampirkan A. rekapitulasi daftar para pemohon kolektif ya. B. sketsa kolektif tanah secara sederhana yang menggambarkan perkiraan posisi tanah yang dimohonkan Imper PPT PKH. C. fotokopi identitas para pemohon berupa KTP atau eKTP atau surat keterangan domisili bagi yang pemohonnya perorangan. Legalisasi pemohon untuk yang pemohonnya instansi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab, Pemkot, badan sosial, badan keagamaan ya. D. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPBT atau SPPBT dari pemohon masing-masing.
Fakta integritas dari kepala desa atau lurah yang bersangkutan, ya. Mekanismenya yang ketiga, yang masuk kami mekanisme nomor 3 dalam mekanismenya, tim Imper PPTPKH mereview berkas permohonan Imper PPTPKH yang disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota dengan ketentuan apabila dalam peta indikatif PPTPKH terdapat tanah yang belum dimohon oleh pemohon yang bersangkutan, maka tim Imper PPTPKH memberitahukan kepada Bupati atau Wali Kota yang bersangkutan supaya mengajukan permohonan Imper PPTPKH tersebut, ya. 4. Berdasarkan validasi dokumen permohonan Imper PPTPKH dari tim pengelola administrasi kegiatan PPTPKH, maka tim Imper PPTPKH menetapkan lokasi yang akan diverifikasi, ya. 5. Tim Imper PPTPKH membentuk regu pelaksana PPTPKH dan membentuk koordinator regu pelaksana PPTPKH. 6. Setelah regu pelaksana PPTPKH dan koordinator regu pelaksana PPTPKH terbentuk, ya, maka tim Imper PPTPKH mengadakan rapat pembekalan kepada koordinator regu pelaksana PPTPKH dan kepada regu pelaksana PPTPKH di tingkat kabupaten kota yang bersangkutan, serta kepada regu pelaksana menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi PPTPKH atau verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan, ya. 7. Tim Imper PPTPKH mengadakan verifikasi atas dokumen atau berkas permohonan Imper PPTPKH dan mengadakan verifikasi lapangan, ya. 8. Regu pelaksana PPTPKH melaksanakan pengambilan data ke lapangan, ya, serta melakukan pengolahan dan analisis data. 9. Berdasarkan pengolahan dan analisis data, ya, maka regu pelaksana PPTPKH memetakan hasilnya serta melaporkan kepada koordinator regu pelaksana PPTPKH yang kemudian melaporkannya kepada tim Imper PPTPKH dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah kembali dari lapangan, ya. 10. Berdasarkan laporan koordinator regu pelaksana PPTPKH dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya laporan, ya, maka tim Imper PPTPKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan melaksanakan rapat pembahasan Imper PPTPKH di tingkat provinsi, ya. Yang paling sedikit rapat ini harus dihadiri oleh ketua Imper PPTPKH, dihadiri sekretaris Imper PPTPKH, dan dihadiri oleh kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Dan rapat ini adalah untuk menyiapkan rumusan rekomendasi PPTPKH atau rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan Imper PPTPKH yang dilengkapi dengan notulen rapat verifikasi PPTPKH, hasil pendataan PPTPKH, kelengkapan dokumen PPTPKH, dan rekomendasi penyelesaian PPTPKH atau rekomendasi penyelesaian
penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan. Ya. 11. Berdasarkan hasil rapat pembahasan hasil Imper PPTPKH itu, ya, maka tim Imper PPTPKH atau tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan melaporkan dan menyampaikan rekomendasi PPTPKH atau penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan yang dibuat per kabupaten atau kota kepada ketua tim Imper PPTPKH setelah ditandatangannya berita acara pembahasan Imper PPTPKH dengan melampirkan antara lain a. Peta penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pembuatan tanah dalam kawasan hutan atau peta P4TKH non-kadastral, ya. B. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPT-BT atau SP2-BT yang ditandatangani oleh para pemohon, ya. C. Salinan bukti penguasaan tanah lainnya yang sah. D. Fakta integritas tim Imper PPTPKH. E. Usulan pola penataan kawasan hutan, ya. Sedangkan mengenai rekomendasi tim Imper PPTPKH harus dilampiri atau harus memenuhi persyaratan antara lain a. Fakta integritas tim Imper PPTPKH. B. Berita acara Imper PPTPKH. C. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemuatan tanah dalam kawasan hutan atau P4TKH non-kadastral, ya. D. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPBT atau SP2BT yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon, ya. E. Salinan bukti penguasaan tanah lainnya yang sah. F. Usulan pola penataan kawasan hutan. G. Peta rekomendasi tim Imper PPTPKH atau peta rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. 12. Ketua tim Imper PPTPKH menyampaikan rekomendasi pola penataan kawasan hutan atau pola PKH per kabupaten atau kota untuk penyelesaian Imper PPTPKH dalam 1 tahun anggaran kepada ketua tim pelaksana PPTPKH atau ketua tim pelaksana penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak ketua tim Imper PPTPKH menerima laporan dan rekomendasi dari tim Imper PPTPKH. Mengenai rekomendasi pola penataan kawasan hutan atau pola PKH ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, ya. A. Bahwa hutan konservasi mutlak dipertahankan, ya. B. Bahwa luas hutan lindung harus tetap dipertahankan kecuali kondisi hutan lindung itu sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria hutan lindung, ya, sehingga tidak bisa berfungsi lagi sebagai sistem penyangga kehidupan. C. Luas hutan produksi dapat dikurangi sepanjang kondisinya sudah merupakan pemukiman, ya, atau lahan garapan pertanian perkebunan dan tambak yang sudah dikuasai lebih dari 20 tahun, ya. D. Keberadaan lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak diakui dengan memberikan kepastian hak milik bagi yang menguasai lebih dari 20 tahun dan memberikan hak untuk mengelola bagi yang menguasai kurang dari 20 tahun, ya. 13.
Berdasarkan rekomendasi pola penataan kawasan hutan atau pola PKH dari tim Inper PPTPKH tersebut, ya, maka tim pelaksana PPTPKH atau tim pelaksana penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTPKH atau pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan untuk memperoleh hasil berupa pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan, ya. 14. Ketua tim pelaksana PPTPKH atau ketua tim pelaksana penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penetapan kawasan hutan melaporkan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berupa pertimbangan dan penyelesaian, maksud kami pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. 15. Berdasarkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan yang diterima dari laporan ketua pelaksana PPTPKH tersebut, ya, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penataan kawasan hutan, ya, yang kemudian memutuskan apakah pola penyelesaian penataan kawasan hutan yang diusulkan atau direkomendasikan oleh tim Inper PPTPKH dapat disetujui atau tidak dapat diproses lebih lanjut atau ditolak, ya. Dalam hal koordinasi ini, Menteri Lingkungan Hidup dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi penataan kawasan hutan yang disebutkan tadi harus memastikan, ya, untuk dipenuhinya hal-hal seperti berikut. A. Harus ditegakkan perlindungan hukum atas hak masyarakat dalam kawasan hutan, ya. Saya ulangi yang ini karena ini menjadi topik dari video ini. A. Harus ditegakkan perlindungan hukum atas hak masyarakat dalam kawasan hutan. B. Harus dipertahankan fungsi konservasi dan fungsi lindung kawasan hutan, ya. Apabila rekomendasi tim Inper PPTPKH tentang pola penataan kawasan hutan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya, maka ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikutnya. A. Untuk rekomendasi yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa kemitraan konservasi atau berupa perhutanan sosial, maka harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu, ya. B. Untuk yang rekomendasi yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah berupa persetujuan penggunaan kawasan hutan, maka Dirjen Planologi, Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan konsep keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan beserta peta lampiran kepada Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Lalu Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan beserta peta lampirannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan beserta peta lampirannya, ya. Kemudian dilaksanakan penataan batas persetujuan penggunaan kawasan hutan
mengikuti tata cara penataan tata batas persetujuan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil pelaksanaan penataan batas kawasan hutan itu, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan keputusan persetujuan penetapan penggunaan kawasan hutan. C, ya. Untuk yang rekomendasi yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan kawasan hutan, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproses melalui penertiban, maksud kami melalui penerbitan surat persetujuan perubahan batas kawasan hutan tanpa melalui tahapan inventarisasi hak pihak ketiga dan tanpa pemancangan batas sementara, serta tanpa penerbitan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan. Ya. Tetapi Menteri Lingkungan Hidup memerintahkan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tata batas tersebut. Ya. Di sini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 bulan, ya, atau sewaktu-waktu diperlukan mengenai pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan perkembangannya kepada Presiden Republik Indonesia. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssa@gmail.com yang pada kesempatan pertama nanti akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.